Salam olahraga. Nama saya Benny Mantul Manurung. Prodi saya Kepelatihan Kecabangan Olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi intrapersonal dan persepsi. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Yang kedua adalah persepsi. Persepsi adalah proses yang menyangkut masukan, pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis persepsi. Adapun jenis-jenis persepsi antara lain, 1. Persepsi visual. Persepsi visual bisa didapatkan melalui penglihatan. Penglihatan merupakan kemampuan individu dalam mengenali cahaya dan kemudian menafsirkannya. Yang kedua adalah persepsi auditori. Persepsi auditori ini dapat didapatkan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Pendengaran merupakan kemampuan yang digunakan untuk mengenali suara. Yang ketiga, persepsi perabaan. Persepsi perabaan merupakan jenis persepsi yang didapatkan melalui indera kulit. Kulit terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan subkutis. Yang keempat, persepsi penciuman. Persepsi penciuman didapatkan melalui indera penciuman, yaitu hidung. Penciuman merupakan kemampuan dalam menangkap atau merasakan bau. Yang kelima, persepsi pengecapan. Persepsi pengecapan didapatkan melalui indera pengecapan, yaitu lidah. Pengecapan merupakan bentuk komoreseptor langsung yang menjadi salah satu panca indera yang ada di tubuh manusia. Dalam olahraga, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar individu yang mengalir secara dua arah dalam konteks olahraga. Kapanpun bila dua orang individu berkomunikasi dalam konteks olahraga, maka mereka terlibat dalam komunikasi interpersonal. 1. Contoh dari komunikasi interpersonal dalam olahraga, di mana atlet dan pelatih. Ketika atlet berlatih dan pelatih menyarankan untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu, dan atlet juga menjawab atau berkomunikasi dengan pelatih apa saja yang akan dilakukan di dalam pemanasan tersebut. Contoh yang kedua adalah ketika atlet lagi bertanding dan pelatih melakukan komunikasi kepada atlet untuk fokus di atas matras atau di dalam pertandingan, di mana cara untuk mengalahkan lawan dan menjadi sang juara. Dan atlet juga melakukan atau berkomunikasi kepada pelatih untuk melakukan yang terbaik di atas matras. Dan pelatih juga mensupport di samping matras untuk atlet yang lagi bertanding. Yang selanjutnya yaitu contoh dalam bentuk persepsi dalam olahraga, yang menurut saya ketika atlet judo melihat karet, di mana karet itu adalah bahan atau alat untuk melatih uchikomi atau untuk melatih teknik dalam judo. Ketika atlet melihat karet tersebut, atlet kemudian akan berproses dalam dirinya sendiri untuk mengambil sebuah kesimpulan terhadap karet tersebut, dan atlet akan berpikir apa saja yang akan dilakukan terhadap karet itu. Contoh yang kedua, persepsi dalam olahraga. Ketika seorang atlet memiliki rasa bangga karena prestasinya diakui oleh orang lain, dan biasanya atlet dengar dan pernyataan orang lain, sehingga stimulus tersebut kemudian menjadi persepsi dalam dirinya sebagai rasa bangga, dan atlet tersebut akan lebih semangat lagi untuk mengejar prestasinya.